Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andari, NIM 1904030006 dari Prodi Teknik Industri kelas A, Universitas Sumatera Utara. Pada kali ini saya akan membahas tentang perencanaan strategis dalam perspektif organisasi. Outline yang akan kita bahas pada kali ini adalah yang pertama definisi dan arti penting perencanaan, yang kedua jenis perencanaan dalam organisasi, tiga pengertian dan proses perencanaan strategis, yang keempat peran perencanaan strategis dalam organisasi. Definisi dan arti penting perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dijalankan oleh sebuah organisasi. Perencanaan dinilai sebagai salah satu fungsi manajemen yang penting dan mempunyai keterkaitan yang erat dengan setiap fungsi manajemen lainnya. Banyak sekali tokoh yang mendefinisikan apa itu perencanaan. Yang pertama ada Robin dan Mary Coulter, yang mendefinisikan perencanaan adalah proses mendefinisikan sasaran organisasi, menetapkan strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran itu, dan menyusun serangkaian rencana yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pekerjaan organisasi. Selain itu, ada juga DAF yang mengartikan bahwa perencanaan adalah tindakan untuk menentukan tujuan organisasi dan apa yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dan juga ada Handoko yang mendefinisikan perencanaan adalah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Kesimpulannya adalah perencanaan merupakan pokok yang sangat mendasar bagi sebuah organisasi ataupun perusahaan. Mengapa demikian? Perencanaan merupakan suatu hal pokok yang sangat mendasar bagi organisasi. Keberadaannya membuat segala sesuatu di dalam organisasi tersebut menjadi jelas dan terarah dengan baik. Sehubungan dengan pentingnya memiliki perencanaan yang baik di dalam organisasi, maka sudah tentu perencanaan ini memiliki manfaat yang sangat besar pula bagi organisasi atau perusahaan tersebut. Berikut ini alasan pembuatan perencanaan di dalam sebuah organisasi menurut Robin and Mary Coulter. Mereka menyebutkan setidaknya ada 4 alasan. Yang pertama yaitu perencanaan memberi arah. Yang kedua, perencanaan mengurangi dampak perubahan. Ketiga, perencanaan meminimalkan pemborosan akibat kegiatan yang sia-sia. Yang keempat, dengan adanya perencanaan, maka perencanaan tersebut dapat menjadi standar yang digunakan dalam pengendalian, sehingga terhindarnya kegiatan-kegiatan yang tidak jelas atau tidak terarah. Jenis-jenis perencanaan. Menurut Robin and Mary Coulter, mengemukakan bahwa terdapat 2 jenis perencanaan. Yang pertama yaitu rencana strategis dan rencana operasional. Rencana strategis adalah rencana yang berlaku bagi organisasi secara keseluruhan, menjadi sasaran umum organisasi tersebut dan berusaha menempatkan organisasi tersebut ke dalam lingkungannya. Nah, sedangkan rencana operasional adalah rencana yang memerinci dengan detail cara mencapai sasaran menyeluruh itu. Dengan kata lain, rencana operasional ini adalah merupakan penjabaran dari rencana strategis. Di sini terdapat 4 parameter perbedaan antara rencana strategis dengan rencana operasional. Yang pertama itu dari segi definisi seperti yang disebutkan tadi. Kemudian dari segi kurun waktu, rencana strategis itu berlaku untuk beberapa tahun, sedangkan rencana operasional hanya berlaku pada umumnya untuk 1 tahun. Kemudian ada cakupan. Nah, rencana strategis mencakup seluruh aktivitas organisasi secara luas, sedangkan rencana operasional bersifat sempit dan terbatas. Kemudian dari segi rincian atau isi, rencana strategis menggunakan istilah dan bahasa yang sederhana dan umum, sedangkan rencana operasional bahasa yang halus dan spesifik. Kesimpulannya yaitu rencana strategis merupakan rencana umum dan rencana operasional merupakan penjabaran atau spesifikasi dari rencana-rencana strategis di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Pengertian dan proses perencanaan strategis.
Perencana strategis merupakan perpaduan antara kata perencanaan dan kata strategis. Seperti yang telah diuraikan, perencanaan merupakan proses mendasar dalam menentukan apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Sedangkan strategis, menurut Hanger, strategis perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Nah, pengertian dari perencanaan strategis itu sendiri adalah rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan arah organisasi atau perusahaan, dan prosedur pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Nah, perencanaan strategis ini juga dipengaruhi oleh kemungkinan-kemungkinan di dalam suatu lingkungan tersebut. Adapun proses penyusunan perencanaan strategis yaitu terdapat 9 langkah. Yang pertama yaitu penentuan misi dan tujuan yang mencakup pernyataan-pernyataan umum tentang misi dan tujuan organisasi. Yang kedua yaitu adanya pengembangan profil perusahaan. Nah, ini mencerminkan kondisi internal dan kemampuan perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan dan strategi-strategi dari perusahaan tersebut. Yang ketiga itu analisa lingkungan eksternal dengan maksud untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan lingkungan. Yang keempat ada analisa internal perusahaan. Nah, analisa internal perusahaan ini untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari organisasi. Yang kelima ada identifikasi kesempatan dan ancaman strategis. Nah, ini untuk menentukan berbagai kesempatan yang tersedia bagi organisasi dan ancaman-ancaman yang harus dihadapi oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Yang langkah keenam ada pembuatan keputusan strategik. Ini mencakup identifikasi, penilaian, dan pemilihan berbagai alternatif strategik. Yang ketujuh yaitu pengembangan strategi perusahaan. Setelah tujuan jangka panjang dan strategi dipilih dan ditetapkan, organisasi atau perusahaan perlu menjabarkannya ke dalam sasaran-sasaran jangka pendek tahunan dan strategi-strategi operasional. Yang kedelapan yaitu implementasi strategi perusahaan. Nah, di sini menyangkut kegiatan manajemen untuk mengkoordinasikan atau mengoperasikan strategi. Yang terakhir yaitu peninjauan kembali dan evaluasi strategi. Nah, di sini untuk menilai apakah organisasi berjalan ke arah tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Proses penyusunan perencanaan strategis yang diuraikan di atas, apabila diikuti dengan baik, tentu akan menghasilkan perencanaan strategis yang benar-benar tepat untuk organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Setiap orang yang melakukan penyusunan perencanaan strategis untuk organisasi atau perusahaannya, pasti selalu mengharapkan perencanaan strategis itu bisa diimplementasikan dengan baik dan dapat mencapai hasil seperti yang dikehendaki. Pembahasan terakhir yaitu mengenai peran perencanaan strategis dalam organisasi atau perusahaan. Perencanaan strategis sebagai perencanaan jangka panjang yang bersifat menyeluruh sudah tentu memegang peranan penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Keberadaannya diyakini mampu membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Hal ini mengingat bahwa perencanaan strategis dijadikan dasar untuk membuat perencanaan operasional dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Perencanaan strategis ini dinilai sangat berperan dalam membangun sebuah sistem kerja yang mengarah kepada pencapaian tujuan organisasi. Berikut ini terdapat beberapa peran perencanaan strategis di dalam organisasi atau perusahaan. Yang pertama yaitu memberikan kerangka dasar bagi perencanaan lainnya. Yang kedua, pemahaman terhadap perencanaan strategis dapat mempermudah pemahaman terhadap perencanaan lainnya. Yang ketiga, dengan adanya perencanaan strategis, maka perencanaan strategis menjadi titik permulaan bagi pemahaman atau penilaian kegiatan-kegiatan manajerial dan organisasi. Yang keempat, perencanaan strategis memastikan agar semua anggota organisasi bekerja ke arah tujuan yang sama. Yang kelima yaitu menjadi pedoman yang konsisten bagi kegiatan-kegiatan organisasi.
Sekian pembahasan tentang perencanaan strategis di dalam organisasi atau perusahaan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.